Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran matematika yang kedua. Hari ini kita akan membahas tentang operasi campuran bilangan berpangkat. Adapun indikator pencapaian pembelajaran pada video kali ini adalah menentukan hasil operasi campuran bilangan berpangkat. Nah, kalian harus menyaksikan video ini dengan seksama. Selamat menyaksikan. Nah, kelas 9. Sekarang Bapak akan mengulang kembali video sebelumnya, yaitu video pertama kita tentang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat ya. Yang pertama yaitu sifat perkalian operasi bilangan berpangkat. A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Pangkatnya ditambahkan. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk basis yang sama. Ya, basis yang berbeda tidak bisa. Ya. Oke. Kemudian, pembagian bilangan berpangkat. A pangkat N dibagi A pangkat M atau A pangkat N per A pangkat M itu sama dengan A pangkatnya dikurang. Oke. Ini ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sifat pangkat berpangkat. Jadi A pangkat N dalam kurung ya, itu berpangkat M lagi. Nah, kalau pangkat berpangkat, pangkatnya dikalikan. Nah, ini kita hanya mengulang supaya kalian tidak lupa ya. Nah, kita lanjut untuk materi operasi campuran bilangan berpangkat. Perhatikan ya. Oke, contoh. Artinya nanti di dalam satu soal ini itu terdapat operasi perkalian dan pembagian ya. Jadi begini misalkan ya. A pangkat 2 B pangkat 3 dikali A B pangkat 4 dibagi A pangkat 4 B pangkat 5. Nah, kamu disuruh menyederhanakan. Nah, seperti biasa, kita kerjakan satu-satu dulu ya. Kita kerjakan dulu yang ini boleh kita kerjakan dulu ke bawah ya. Ya, karena ini pangkatnya dikalikan, berarti kita bisa menjumlahkan pangkatnya dulu ya. Atau kita bisa dekatkan dulu basis-basis yang sama. Yang pertama A berpangkat 2 titik. Kemudian ini ada A berpangkat berapa ini yang ini? Ini adalah A berpangkat 1. Karena tidak ada berarti dianggap 1 ya. Kemudian B berpangkat 3. Karena dia tandanya kali bisa ketika ganti titik semuanya ya. B berpangkat 4. Kemudian dibagi A berpangkat 4, B berpangkat 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita jumlahkan dulu yang basisnya sama. Berarti ini A pangkat 2 ditambah 1 dikali B berpangkat 3 ditambah 4 dibagi A pangkat 4 B pangkat 5. Nah, berarti ini tinggal A berpangkat 3 dikali B berpangkat 7 dibagi A berpangkat 4 B berpangkat 5. Berarti ini yang akan kita selesaikan ya. Berarti kalau dibagi berarti pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikurang. Berarti A pangkat 3 dikurang 4. Kemudian B-nya pangkat 7 dikurang 5. Berarti jawabannya adalah A berpangkat negatif 1, B-nya berpangkat 2. Berarti inilah dia sudah selesai. Ini contoh pertama. Nanti kita akan belajar lagi untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua misalkan begini. 2A pangkat 3 B pangkat 4 berpangkat 3 dibagi ya 4A pangkat 2 B C pangkat 5.
Nah, kita selesaikan dulu bilangan yang berada di dalam kurung dulu ini. Kita buka dulu ya. Ingat, kalau ada pangkat di luar kurung, pangkat ini adalah milik semua yang berada di dalam kurung ya. Jadi 2, ini kan pangkat 1 kan, 2-nya kita kalikan dengan 3. Kemudian A 3 dikali 3. Kemudian B 4 kali 3 dibagi 4A pangkat 2 B C pangkat 5. Selesaikan dulu ya. 2 berpangkat 3 A pangkat 9 B pangkat 12 dibagi 4A pangkat 2 B C pangkat 5. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa ya? 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti 8A pangkat 9 B pangkat 12 ya. Dibagi ini sama dengan per. Saya jadikan per boleh ya. 4A pangkat 2 B C pangkat 5. Nah, sekarang kita pisah-pisahkan ya. Kita pisah-pisahkan. 8 dibagi 4, semua pasti sudah tahu. 8 bagi 4 berapa? 2, betul. Sekarang A, di atasnya adalah 9. Ya, di atasnya 9 ya. Di bawahnya kan 2. Kalau dia bagi kan berarti kan dikurang. Berarti 9 dikurang 2. Kemudian B, di atasnya adalah 12. Di bawahnya berapa ini B-nya? B-nya adalah 1, berarti 12 dikurang 1. Per. Kenapa per? Karena C di atas tidak ada kawan. C-nya sendirian nih di bawah. Letakkan C-nya di bawah sendirian, tidak apa-apa. Nah, jadi begini. Jadi dapatlah dia 2A, 9 kurang 2 adalah 7. B, 12 kurang 1 adalah 11. Di bawahnya adalah C berpangkat 5. Inilah jawabannya. Baik, ini contoh terakhir adalah contoh ketiga ya. Contoh ketiga, kita coba ya. 6x kuadrat y kuadrat z pangkat 3 w dikali 3x y pangkat 4 pangkat 2. Nah, ini tetap yang harus kamu selesaikan terlebih dahulu adalah dia yang berada di dalam kurung. Buka dulu kurungnya. Berarti ini tuliskan kembali ya. 6x pangkat 2 y pangkat 2 z pangkat 3 dikali 3 pangkatnya adalah 1. Kita kalikan pangkat yang di luar adalah 2. X juga berpangkat 1. Kita kalikan pangkat di luar adalah 2. Kemudian y pangkat 4 saya kalikan 2. Berarti ini jawabannya adalah 6x kuadrat y pangkat 2 z pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 x pangkat 2 y pangkat 8. Nah, sekarang ini kita tuliskan lagi. 6, saya mau ngubah 3 pangkat 2 menjadi berapa? 9 ya. Berarti ini 6x pangkat 2 y pangkat 2 z pangkat 3 dikali 9 X pangkat 2 Y pangkat 8. Nah, dekat-dekatkan semua yang basisnya sama. 6 dekatkan dengan 9. X kuadrat dekatkan dengan X kuadrat, sama nih kan. Kemudian Y kuadrat dekatkan dengan Y pangkat 8. Dan terakhir adalah Z pangkat 3. Z-nya sendiri, Z nggak punya kawan. 6 kali 9 adalah 54. Kemudian X-nya dapatlah pangkat 4 dari mana? 2 tambah 2 karena dia kali, basisnya sama, pangkatnya ditambahkan. Kemudian Y, 2 tambah 8 adalah 10, karena basisnya juga sama kan? Kemudian Z pangkat 3. Inilah jawabannya. Oke, nah berarti contoh-contoh sudah kalian perhatikan. Kalian bisa lanjut ke dalam soal-soal berikut yang akan Bapak berikan. Nah, ingat, setiap soal yang kamu kerjakan, kalau kamu mau kirim, setiap lembaran yang kamu kirim ke Bapak via WhatsApp harus disertai dengan nama dan kelas. Jika tidak, berarti Bapak anggap tidak mengumpulkan, karena Bapak tidak tahu itu punya siapa. Tulis di lembaran kertasnya ya. Di setiap lembar kertas yang kalian mau kirimkan ke Bapak via WhatsApp, harus beserta nama dan kelas.
Selamat mengerjakan. Nah, ini tugasnya. Tolong ikuti aturan yang diberikan.